sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp5.381. Rp5.381. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 15 Agustus 2025 atau bertepatan pada tanggal 21 Safar 1447 Hijriah adalah pukul 12.46 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Fatur Rahmi MSI seperangkat dengan imam, sedangkan muazin Ustadz Irwan Syah. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. أشهد أن لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله أوصني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebaik-baik bekal di dunia dan di akhirat adalah keyakinan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang terbaik petunjuk kehidupan melainkan apa yang Allah wariskan kepada kita, yakni Al-Qur'an dan sunnah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dan para ulama yang awal dan yang akhir yang mewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah, kehidupan manusia silih berganti. Susah senang, senang susah. Kaya miskin, miskin kaya. Kadang-kadang Allah uji kita dengan ujian-ujian yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita, Allah akan uji siapa di antara hambanya yang paling bersyukur dengan kebaikan itu. Di waktu yang lain Allah timpakan kepada kita musibah, kesulitan, kesakitan, kesusahan. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling sabar. Rasulullah SAW betapa ajaibnya seorang mukmin. Kenapa? Karena hidupnya di antara sabar dan syukur. Allah uji dengan kebaikan, kemudahan, kenikmatan untuk melihat siapa yang paling bersyukur. Allah uji dengan kesulitan, musibah, kesakitan, kehilangan, kesusahan. Allah akan lihat siapa yang paling bersabar. Maka orang mukmin hidupnya di antara sabar dan syukur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita pada kalimat pertama surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mereka salat dengan khusyuk. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mereka solatnya khusyuk. Rahimakumullah, solat
dalam pondasi ajaran Islam adalah arkanul iman yang kedua setelah syahadatain. Salat ini adalah doa yang dimulakan dengan niat takbiratul ihram, diakhirkan dengan salam. Dan Nabi SAW ketika turun perintah perang, turun perintah puasa, turun perintah zakat, hukum-hukum Islam, Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangkan wahyu, menyampaikan wahyu Allah Al-Quran. Tapi untuk sholat, Allah Ta'ala mengundang Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Bil khusus untuk sholat ini Allah undang Nabi secara terhormat. Karena itu ya, jika seseorang sholat, maka hakikatnya dia sama dengan Nabi Isra Mi'raj, berjalan dan naik ke langit. Kalau Nabi dengan ruh dan fisiknya sampai ke langit, maka kita yang sholat ini minimal ruh kita sampai ke langit, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, sholat di sana mengandung Al-Quran, mengandung zikir. Kita ingat kepada Allah, karena kalimat pertama kita ucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, Allah yang maha besar. Dan yang akhir kita baca doa yang mengandung asma Allah, Assalamualaikum warahmatullah. Dalam Assalamualaikum warahmatullah, kalimat terakhir dari sholat itu, kata Imam Nawawi, di sana ada asma Allah dan doa. Assalam, nama Allah yang maha sejahtera. Warahmatullah, Allah, isim azim, nama Allah yang paling agung. Di samping kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullah, selamat sejahtera dan rahmat Allah kepada kamu, ada doa, ada zikir. Dan seorang mukmin saat dia menghadap kepada Allah dengan sholatnya, saat dia khusyuk hadir di hadapan Allah, dalam banyak penelitian, bukan cuma penelitian orang mukmin, orang Islam, bahkan orang kafir pun di Harvard University ya, itu ada penelitian tentang pengaruh zikir, sholat atau baca Quran terhadap kesehatan. Di mana orang yang berzikir mendekat kepada Allah, orang yang sholat, orang yang baca Quran, dia punya dampak hormonal, dampak psikis, yang itu menyebabkan ya, pusat utama pengaturan seluruh tubuh kita, hipotalamus ya, pusat saraf kita itu terpengaruh, sehingga ritme hormon, ritme kelenjar, ritme enzim itu akan menjadi lebih stabil dan maksimal. Rahimakumullah. Bukan tidak sedikit ya, dampak ini akan mempengaruhi kerja sistem imun kita untuk menyembuhkan penyakit, sistem kerja jantung kita, ginjal kita, hati. Ini orang yang sholatnya baik, yang zikirnya bagus, kepasrahannya tinggi kepada Allah. Sebaliknya, orang yang punya tingkat stres yang tinggi, gelisah yang luar biasa, karena mungkin dia tidak bergantung kepada Allah, menggunakan logika akalnya, ya mungkin hasil data ilmiahnya, detak jantungnya, denyut nadinya, hasil labnya itu mengkhawatirkan, maka dia akan gelisah.
Dan gelisah itu, stres itu menyebabkan ya hormon, enzim, kelenjar kita itu bekerjanya menjadi minimal karena stressing yang tinggi, menjadi tidak stabil, memperparah keadaan. Maka penting kita bagi orang-orang yang sakit dan orang yang mendampingi orang yang sakit itu mendekat kepada Allah, tidak meninggalkan sholat, berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sakit pada hakikatnya Allah cemburu dengan hambanya. Diberikan ujian agar mendekat kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam 70 tahun Allah berikan dia ujian dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Nabi Yunus alaihissalam Allah kurung dalam ikan paus berhari-hari lamanya. Maka Nabi Ayub sabar dan berdoa kepada Allah. Ditinggal oleh istrinya, anaknya, hartanya habis. Ditinggal sama masyarakatnya karena buruknya penyakit beliau. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Ayub, Allah sembuhkan Nabi Ayub. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ditegur oleh Allah, dimasukkan dalam perut ikan. Dalam perut ikan beliau gelap gulita, beliau berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Merasa bersalah, pasrah kepada Allah. Maka Nabi Yunus, Allah ceritakan dalam Al-Quran, setelah dia berzikir, Allah perintahkan ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Jemaah rahimakumullah. Lalu Allah menyembuhkan Nabi Yunus. Orang Tiongkok kuno dan India kuno itu menggunakan meditasi dalam penyembuhan. Meditasi mereka itu mendekat kepada alam, merasakan keberadaan alam, mengatur pernapasan. Bukankah kita Islam Nabi ajarkan, Allah ajarkan, ista'inu bis sabri was sholah, mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Abu Hurairah pernah sakit perut, minta fatwa kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, sholatlah 2 rakaat. Sebenarnya ketika orang sholat, ya, maka pikirannya itu akan rehah, istirahat. Kenapa kita sholat harus kusuk kepada Allah? Agar kita tinggalkan dunia yang selama ini membuat pikiran kita galau. Betapa banyak orang yang kerja siang dan malam mengejar harta dan jabatan sehingga lupa dengan kesehatan, lupa dengan kejiwaannya, lupa kalau fisik ini bukan cuma fisik tapi ada rohani yang haus, yang gelisah. Di mana roh kita itu, di mana rohani kita nggak bisa disogok dengan harta. Harta yang banyak tidak menjamin orang bahagia. Kekuasaan yang besar tidak menjamin orang bahagia. Tapi kedekatan dengan Allah, meskipun berkabung dengan miskin, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kesakitan, jiwa akan tetap tenang. Kenapa? Karena hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama terbaik, hadiah terbaik Allah buat kita orang-orang yang beriman. Ketika Allah uji kita, apakah senang, apakah susah, maka seharusnya kita tetap istiqomah kepada keyakinan kepada Allah. Kaya, sholat tetap. Miskin juga sholat. Sehat, sholat. Sakit, apalagi. Semakin sakit, semakin dekat kepada Allah. Sakit tidak menjadi alasan kita meninggalkan sholat. Jangan-jangan pas sakit itulah kita meninggal dunia. Bayangkan bagaimana kita jumpa sama Allah, sementara saat kita sakit, kita nggak ketemu sama Allah.
Kita yang ahlul musibah, para keluarga, para penjaga, maka rumah sakit menjadi sarana semakin bertakwa kepada Allah. Banyak ibrah, banyak pelajaran yang Allah hadiahkan kepada kita. Maka sudah saatnya kita orang-orang yang beriman tunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki cara hidup kita, cara keyakinan kita. Bahwasanya apa yang Allah ajarkan, apa yang Nabi bawakan kepada kita, itu adalah sunnatullah kehidupan yang terbaik. Bukankah tidak ada agama yang mampu mengajarkan secara detail sejak kita bangun sampai kita tidur? Ada adabnya, ada aturannya. Masuk kamar mandi, Nabi ajarkan kepada kita kayak mana. Makan seperti apa, minum seperti apa, tidur seperti apa. Ini ritme yang Nabi ajarkan, sunnah-sunnah itu. Tidak makan sampai kenyang, makan setelah lapar. Kemudian ada sahabat, 3 orang sahabat, yang satunya tidak mau menikah seumur hidup, yang satunya bangun tahajud tiap malam, yang satunya puasa terus, tidak berhenti-berhenti. Dipanggil sama Rasulullah. Nabi bilang, aku ini orang yang paling terbaik, tapi aku tahajud dan aku tidur, dan aku menikah, aku puasa dan aku berbuka. Maka kalian yang tahajud terus, silakan tidur istirahat. Yang puasa, silakan berbuka. Yang membujang, silakan menikah. Nabi ajarkan kepada kita. Ini solusi, bukan cuman dalam bentuk keyakinan beriman ibadah kepada Allah, tapi efek dari keyakinan, keimanan dan ibadah itu berdampak bagi kehidupan kita. Kesehatan kita, sosial kita, itu berdampak dari ajaran Rasulullah SAW. Jemaah rahimakumullah, bukan rahasia umum lagi kalau di negara kita ini, termasuk Aceh, hampir mayoritas diabetes jantung dan lambung, penyakit pasien kita. Penyakit lain efek daripada itu, makan yang tidak terkontrol, masalah mulut, kebiasaan kita yang malam bergadang bukan sholat, kebiasaan kita minum tanpa aturan, makan tanpa aturan. Padahal Nabi ajarkan ritme itu kepada kita. Kemudian dalam menghadapi masalah dan stres, betapa banyak orang yang sakit gara-gara stres. Padahal jika seseorang mendekat kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengimani rukun iman, takdir buruk dan takdir baik daripada Allah Subhanahu wa taala, serahkan Allah segala-galanya, maka stres itu akan hilang. Karena Allah zat yang tak terhingga. Tak terhingga, mampu merubah apa yang tak mungkin bagi manusia. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Allah tak terbatas. Kenapa kita stres? Karena kita mengukur dengan diri kita yang terbatas. Begitu gagal kita stres, nggak sampai kita stres. Bagi Allah tak ada yang tidak baik, semua baik. Kenapa? Karena ada hikmah di balik kegagalan. Maka orang-orang yang imannya baik, takarrubnya kepada Allah baik, apalagi kalau 5 waktu dia khusyuk, setiap 5 waktu ada 5 ritme, berarti dia perbaiki dirinya. Istirahatkan tubuhnya, istirahatkan pikirannya, hatinya, ketemu dengan Allah, memperbaiki batinnya, memperbaiki psikologisnya. Jemaah rahimakumullah, ada 4 elemen
secara sains mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang pertama, ya, ritme yang ada pada saraf pusat kita, hipotalamus. Karena kerja seluruh tubuh ini diatur oleh pusat saraf kita. Maka kayak apa yang bisa mempengaruhi, itu akan mempengaruhi kerja tubuh kita. Orang yang stres, pikirannya kacau, atau sistem sarafnya rusak karena minuman, karena judi, karena narkoba, maka semua akan kacau. Yang itu diharamkan oleh Islam. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, tubuh kita ini dipengaruhi oleh kerja-kerja hormon. Sistem biokimia kita ini ya, diatur oleh Allah, kita bisa bergerak, ngomong, bicara, nangis, tertawa, susah, gelisah, itu ada hormon. Di sana ada enzim, ada kelenjar. Yang ketiga, sistem imun kita dan mikroba yang ada dalam tubuh kita. Dalam tubuh ini ada mikroba yang Allah titipkan. Misalnya di pencernaan, untuk penguraian makanan yang kita makan itu. Sistem ini ya, akan membentuk sistem kesehatan tubuh kita. Kalau ada yang masuk, itu ada yang mencegah, ada yang menanggulangi sistem imun kita. Ya, ada sistem darah kita, sel darah leukosit kita, itu akan memprotek setiap penyakit yang masuk, membuat sistem yang luar biasa, benteng-benteng tubuh kita. Yang keempat, itu gen dan lingkungan, faktor keturunan dan lingkungan kita, kebiasaan kita. Jamaah rahimakumullah. Maka kenapa dalam Islam itu kita penting untuk bersangka baik? Ya ayyuhalladzina amanu ittanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhkan oleh berburuk sangka. Kenapa? Buruk sangka itu banyak buruknya. Kita menyangka-nyangka. Baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Menyangka takdir buruk sama kita, atau menyangka keburukan orang lain, dengki, itu buruk semuanya. Harus bersangka baik dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Kemudian kebiasaan kita apa? Allah atur tentang makan minum kita. Bahkan Islam mengatur ada 30 hari untuk berpuasa. Itu mengontrol nafsu. Supaya apa yang kita makan itu halal baik, caranya baik, makannya baik dan halal. Kenapa? Karena dalam makanan yang halal ada keberkahan. Apa itu barokah? Barokah itu kata para ulama, ya, dia menghasilkan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita makan menghasilkan penyakit, atau kita ambil hak orang lain, dunia masalah, akhirat pun masalah. Bukan cuma halal tapi juga thayyib. Tidak terlampau banyak, tidak juga kekurangan. Jemaah rahimakumullah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan diri kita ini ya, mentelaah kembali apa kebiasaan Rasulullah. Apa perintah agama kita. Supaya apa? Kita punya pegangan dalam hidup. Banyak orang menyalahkan orang lain, menyalahkan dokter yang ngobatinya. Nyalakan siapa, nyalakan itu. Tapi dia nggak lihat apa kebiasaannya, apa yang dia buat, makannya, minumnya, cara berpikirnya. Ini sumber permasalahan bagi kita. Dan kita orang Islam yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada Sunnah Rasulullah, kalau kita ikuti apa kata Quran dan Sunnah itu, Masya Allah, ritme kehidupan kita akan lebih baik. Nabi SAW dalam hidupnya cuma 2 kali sakit. Sakit pertama ketika beliau terkena gangguan sihir sehingga turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Sakit kedua menjelang beliau wafat. Beliau sehat walafiat.
seorang profil manusia yang luar biasa dengan kesabarannya, dengan sifatnya, dengan akhlaknya, yang itu Allah garansi dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang taat, diberikan petunjuk, dimudahkan, yang sakit disehatkan oleh Allah, yang menjaga diistiqomahkan oleh Allah, yang merawat, yang mengobati diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, awsini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفر والمشركين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ثبت أقدامهم وثبت إيمانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus, rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الله أكبر سبحان ربنا بحمدك اللهم سبحان ربنا سبحان ربنا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادنا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت اللهم إني أعوذ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.